Salam saudara-saudariku, Tuhan beserta kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan hidup kita penuh berkat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Santapan Jiwa. Dan Injil Lukas bab 21 ayat 5-11 akan menuntun, membimbing, dan akan berjalan bersama kita hari ini. Dan semoga kita semua boleh bersukacita dalam Tuhan. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik hari ini bahwa ketika Yesus, ketika banyak orang mulai membangga-banggakan dan mengagumi suatu keindahan dari bait Allah sebagai suatu bangunan, bahkan Yesus di sisi lainnya, dia justru mengingatkan mereka bahwa semuanya akan runtuh, semuanya akan hancur. Tentu ini, kalau kita melihat Injil hari ini, Yesus juga berbicara tentang bagaimana hubungan akhir zaman. Akan ada hal-hal yang di luar dari pemikiran mungkin manusia. Tetapi bahwa akan terjadi suatu bencana, gempa bumi, perang, pemberontakan, penyakit, kelaparan, dan begitu banyak yang Yesus sampaikan hari ini. Mengingatkan kita bahwa semuanya akan terjadi. Dan kita diminta, Yesus mengatakan, jangan takut. Jangan terkejut. Yang harus kita lakukan adalah persiapan. Maka Yesus hari ini ketika ia berbicara tentang bait suci, ia sesungguhnya berbicara tentang tubuh kita. Ia sesungguhnya berbicara tentang jiwa kita. Ia sesungguhnya berbicara tentang hidup kita. Bahwa bait Allah yang sesungguhnya, bait Allah yang sesungguhnya adalah diri kita. Maka ketika kita berhubungan tentang bait Allah, yang terpenting dari bait Allah itu adalah Allah sendiri. Dan baitnya adalah diri kita sendiri. Bisa kita lihat dalam 1 Korintus bab 6 ayat 9. Tubuh kita adalah bait Allah. Bait suci yang dimana Allah ingin hadir. Allah ingin tinggal. Maka ketika seseorang dikuasai oleh kebenaran dan kekudusan, ia menciptakan rumah yang layak bagi Allah. Maka Yesus mengatakan jangan panik, jangan takut. Kalau kita benar-benar menciptakan diri kita, hidup kita sebagai tempat rumah yang pantas bagi Allah untuk berkuasa dan tinggal, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menyesatkan kita. Maka Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kenapa? Zaman ini kita bisa melihat begitu banyak ajaran-ajaran palsu. Begitu banyak hal-hal yang bertumbuh. Semua orang merasa diri sebagai nabi. Ujung-ujungnya duit. Mengumpulkan banyak orang, ujung-ujungnya duit. Tetapi ia tidak mampu berbicara tentang kebenaran di hadapan orang-orangnya sendiri, di hadapan kelompoknya sendiri. Kenapa? Takut kehilangan Tuhannya, takut kehilangan pengikutnya.
takut kehilangan harta, takut kehilangan duit. Inilah yang terjadi. Ini adalah ajaran-ajaran sesat. Orang takut berbicara tentang kebenaran di hadapan kelompoknya sendiri. Karena apa? Ada self-interest. Ada sesuatu yang ingin dia capai. Maka dalam dunia ini, saudara-saudari, kita harus melihat, kita harus bisa memilih mana pemimpin yang berani dan mana pemimpin yang tidak berani. Mana seseorang yang datang sebagai nabi yang membawa pesan kebenaran, dan mana seseorang yang datang sebagai orang munafik yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya. Inilah yang disampaikan oleh Yesus. Jagalah bait itu, agar itu menjadi tempat yang layak untuk kita menemukan kebenaran, bukan menyesatkan, dan di mana Allah akan tinggal dalam hidup kita. Yesus berbicara tentang bencana, tentang kelaparan, tentang peperangan. Dan itu bisa terjadi di dalam diri kita. Kalau kita tidak menyiapkan hati jiwa yang benar di hadapan Allah, maka akan terjadi pemberontakan dalam diri kita. Peperangan dalam diri. Akan kehausan, kelaparan. Jiwa kita akan hancur. Karena kita kehilangan rahmat ilahi Allah. Kehidupan rohani kita mati. Dan ini yang disebut dengan kematian hidup manusia. Kematian rohani. Inilah akhir dari kehidupan manusia. Saudara-saudara, kita mampu memilih, kita mampu menentukan jawaban hidup kita agar kita semakin baik setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.